Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum mulai, biarkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Cindy Adila Putri. Perkenalkan nama Perkenalkan, saya Luki Agustin Olvala Putri. perkenalkan nama saya Rina Aryani. Perkenalkan nama saya Rifka Renata Saragi. Perkenalkan nama saya Muhito. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan judul kami, pengaruh flash sale dan gratis ongkir terhadap impulse buying di TikTok Shop. Baik, udah langsung dimulai saja di next slide. Alasan kami memilih impulse buying. Alasan kami memilih pengaruh flash sale dan gratis ongkir terhadap impulse buying di TikTok Shop. Dengan latar belakang adalah perkembangan teknologi di digital mendorong penggunaan TikTok Shop dengan strategi promo yaitu berupa flash sale dan juga gratis ongkir yang memicu para pembeli impulse buying. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kedua strategi tersebut terhadap perilaku belanja tanpa rencana pada pengguna di TikTok Shop. Berikut adalah gambar dari promo gratis ongkir dan juga flash sale yang ada di TikTok Shop. Boleh di next slide. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama, apakah flash sale berpengaruh terhadap impulse buying di TikTok Shop? Yang kedua, apakah gratis ongkir berpengaruh terhadap impulse buying di TikTok Shop? Dan yang ketiga adalah apakah analisis pengaruh flash sale dan gratis ongkir secara simultan terhadap pembelian impulse buying pengguna TikTok Shop? Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Yang pertama, apakah flash sale berpengaruh terhadap impulse buying di TikTok Shop? Dan yang kedua adalah apakah gratis ongkir berpengaruh terhadap impulse buying di TikTok Shop? Dan yang ketiga adalah apakah flash sale dan gratis ongkir secara simultan berpengaruh terhadap impulse buying di TikTok Shop? Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Ririn Aryani. Oke, di sini ada tinjauan pustaka yang mana pada penelitian ini terdapat 3 variabel utama, yaitu ada flash sale sebagai variabel independen pertama, gratis ongkir sebagai variabel independen kedua, dan impulse buying sebagai variabel dependen. Yang mana flash sale merupakan strategi promosi penjualan yang menawarkan produk dengan harga khusus dalam waktu terbatas untuk mendorong konsumen melakukan pembelian secara cepat. Dan selanjutnya ada gratis ongkir. Gratis ongkir merupakan strategi promosi yang memberikan pembebasan biaya pengiriman kepada konsumen sehingga dapat meningkatkan minat dan keputusan pembelian. Dan sementara itu, impulse buying adalah perilaku pembelian yang dilakukan secara spontan tanpa perencanaan sebelumnya karena adanya dorongan emosional atau rangsangan promosi. Variabel penelitian ini terdapat 2 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Variabel bebas pertama yaitu flash sale, yaitu program promosi berupa potongan harga dalam waktu terbatas. Dan variabel bebas kedua, gratis ongkir, yaitu program pembebasan biaya pengiriman membuat konsumen merasa lebih hemat dalam berbelanja. Sedangkan variabel terikat ada impulse buying, yaitu perilaku pembelian secara spontan. Selanjutnya presentasinya dilanjutkan oleh Mohito. Baik, pada penelitian ini populasi yang digunakan adalah generasi Gen Z. Yang di Tangerang yang merupakan pengguna TikTok Shop, populasi ini dipilih karena generasi Z merupakan salah satu kelompok yang aktif berbelanja melalui platform digital, khususnya di TikTok Shop. Adapun sampel yang digunakan berjumlah 40 responden dengan teknik purposive sampling. Teknik ini dipilih karena
responden yang menjadi sampel memiliki kriteria tertentu, yaitu pernah melakukan transaksi di TikTok Shop, sehingga data yang diperoleh lebih relevan dengan tujuan penelitian. Penelitian ini Selanjutnya, desain penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengukuran dan analisis data secara objektif untuk mengetahui pengaruh flash sale dan gratis ongkir terhadap impulse buying. Data yang diperoleh dari responden kemudian diolah menggunakan aplikasi SPSS dengan skala pengukuran Likert 1-5, sehingga hasil penelitian dapat dianalisis secara sistematis dan terukur. Teknik pengumpulan data. Untuk memperoleh data penelitian, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa kuesioner yang disebarkan melalui Google Form. Kuesioner tersebut disusun berdasarkan indikator dari masing-masing variabel penelitian, yaitu flash sale sebagai variabel independen pertama, gratis ongkir sebagai variabel independen kedua, dan impulse buying sebagai variabel dependen. Melalui kuesioner ini, peneliti dapat mengetahui tanggapan responden terhadap setiap indikator yang diteliti. Hasil uji validitas X1 flash sale. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil uji validitas untuk variabel flash sale atau X1. Berdasarkan tabel yang ditampilkan, seluruh item pernyataan memiliki nilai R hitung yang lebih besar dibandingkan nilai R tabel sebesar 0,312. Hasil ini menunjukkan bahwa seluruh indikator pada variabel flash sale dinyatakan valid. Dengan demikian, seluruh pernyataan yang digunakan telah mampu mengukur variabel flash sale secara tepat dan dapat digunakan pada tahap analisis selanjutnya. Selanjutnya, hasil uji validitas X2 gratis ongkir. Berikutnya adalah hasil uji validitas untuk variabel gratis ongkir atau X2. Berdasarkan hasil pengujian, seluruh item pernyataan juga memiliki nilai R hitung yang lebih besar daripada R table sebesar 0,31. Oleh karena itu, seluruh indikator pada variabel gratis ongkir dinyatakan valid. Hasil ini menunjukkan bahwa setiap pernyataan yang digunakan mampu mempresentasikan variabel gratis ongkir dengan baik sehingga layak digunakan dalam penelitian. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Lucky. Selanjutnya ada hasil penelitian hasil uji validitas. Pada uji validitas variabel impulse buying terdapat 10 item pernyataan yang diuji yaitu IB1 sampai IB10. Berdasarkan hasil pengujian, seluruh nilai R hitung berada di atas R tabel sebesar 0,312. Nilai R hitung berkisar antara 0,626 hingga 0,846. Karena seluruh nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka semua item pernyataan dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk mengukur variabel impulse buying. Next. Selanjutnya ada hasil uji reliabilitas. Nilai Cronbach alpha untuk variabel flash sale sebesar 0,774, gratis ongkir sebesar 0,774, dan impulse buying sebesar 0,775. Karena seluruh nilai Cronbach alpha berada di atas batas minimum 0,60, maka ketiga variabel tersebut dinyatakan reliable. Artinya, instrumen penelitian memiliki tingkat konsistensi yang baik sehingga dapat dipercaya untuk digunakan dalam pengumpulan data. Berikut dapat disimpulkan bahwa seluruh instrumen penelitian telah memenuhi syarat validitas dan reliabilitas sehingga layak digunakan untuk analisis pada tahap selanjutnya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Rika Renata. Baik, di bagian ini kita bahas hasil penelitian kita tentang pengaruh flash sale dan gratis ongkir terhadap impulse buying di TikTok Shop.
Pertama, dari sisi flash sale, kita bisa lihat kalau promo ini memang sangat memicu pembelian secara spontan. Soalnya ada batas waktu dan biasanya stoknya itu terbatas. Jadi konsumen ngerasa harus beli sekarang. Nah, rasa buru-buru ini yang bikin orang jadi nggak mikir panjang dan akhirnya ngelakuin impulse buying. Yang kedua, gratis ongkir. Gratis ongkir juga memiliki pengaruh besar karena ongkir dihilangkan, konsumen ini ngerasa lebih hemat. Bahkan kadang ada orang yang jadi beli barang yang sebenarnya mereka nggak butuh-butuh banget karena ngerasa mumpung gratis ongkir. Ini juga jadi pemicu pembelian impulsif. Nah, kalau dilihat secara bersamaan, flash sale dan gratis ongkir ini saling ngelengkapin. Flash sale bikin orang buru-buru karena stoknya terbatas, jadi takut ketinggalan. Sedangkan gratis ongkir bikin orang ngerasa untung. Kombinasi ini akhirnya makin kuat dan ngedorong perilaku impulse buying di TikTok Shop. Nah, dari sisi data penelitian instrumen yang tadi sudah dibacakan juga terbukti bahwa yang kita teliti ini valid dan reliable. Dari uji validitas, semua item punya nilai R hitung di atas R tabel yaitu 0,312. Jadi semua pertanyaan itu valid. Lalu dari uji reliabilitas, nilai Cronbach alpha untuk semua variabel juga di atas 0,60, yaitu sekitar 0,774 sampai 0,775. Yang artinya data kita ini konsisten dan bisa dipercaya. Jadi bisa dibilang hasil penelitian ini cukup kuat untuk menunjukkan bahwa strategi promosi seperti flash sale dan gratis ongkir memang berpengaruh terhadap perilaku impulse buying. Selanjutnya kesimpulan. Dari penelitian yang sudah dilakukan, kita bisa tarik beberapa kesimpulan. Pertama, flash sale terbukti berpengaruh terhadap impulse buying karena adanya batas waktu dan promosi menarik yang bikin konsumen jadi membeli secara spontan. Yang kedua, gratis ongkir juga berpengaruh terhadap impulse buying karena bisa ngurangin biaya tambahan dan membuat konsumen ini merasa lebih diuntungkan. Yang ketiga, kalau digabung flash sale sama gratis ongkir secara bersama-sama juga punya pengaruh yang signifikan terhadap impulse buying di TikTok Shop. Jadi intinya strategi promosi ini memang efektif buat ningkatin penjualan, tapi di sisi lain sebagai konsumen kita juga harus lebih memikirkan kebutuhan di atas keinginan, biar nggak sering-sering belanja dan akhirnya jadi ngelakuin pembelian impulsif. Baik, terima kasih atas penjelasannya juga teman-teman yang sudah attention untuk presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.